kita buat seperti apa tentang kebersamaan atau keyakinan apa yang kita yakini bisa kita jalankan bersama-sama di dalam kelas, supaya semua yang di dalam kelas ini mampu untuk menjalankan kesepakatan bersama, ya. Jadi ibu bagikan kertas, kamu boleh tulis kira-kira hal-hal positif apa yang menurut kamu bisa kita terapkan bersama-sama di dalam kelas, ya. Ibu berharap dalam hal positif itu tidak ada bahasa yang negatif. Jadi kamu membuatnya bahasa yang positif dan kita menjalankannya bersama-sama di dalam kelas. Bisa ya kira-kira ya? Silakan kamu tulis satu orang satu aja hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan bersama, yang kita yakini bersama-sama bisa kita lakukan sehingga kita bersama-sama di dalam kelas ini memiliki pengaruh positif di dalam diri kita. Oke? Ibu bagikan. Kalau misalnya ini tidak mencukupi, boleh satu meja lagi dua. Mari bang. Silakan kamu tulis. Silakan tulis. Oke, silakan tulis. Setelah ditulis, boleh kamu limpahkan di papan tulis. Dari baca satu-satu. Satu lagi ada silakan ke depan. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita bersama, sama-sama kita melakukannya, melaksanakannya. Oke, ibu baca yang pertama adalah saling mematuhi perintah guru dan jadwal pikir. Kira-kira setuju ya. Bahasanya saling mematuhi perintah guru dan jadwal pikir. Bahasa yang paling bagusnya mematuhi. Iya, dia nggak usah salingnya, tapi mematuhi perintah guru dan melaksanakan. Bisa tiket kelas dan tiket bengkel ya. Tiket. Kira-kira kalau kita buat seperti itu yang satu, kira-kira setuju satu kelas? Setuju. Ya, nanti oke. Yang kedua, ya, yang kedua bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, nah, itu berarti bahasa positif ya. Jadi bekerja sama menjaga kebersihan apa? Kelas. Oke. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas berarti menempatkan sampah pada tempatnya, ya kan? Ya, Bu. Ya, apa kira-kira?
Menurut kamu bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, udah gitu menggunakan peralatan sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau kita di bengkel kan ada peralatan yang kita gunakan kan, jadi kalau digunakan dikembalikan kepada tempatnya. Oke, lanjut ketiga, tidaknya enggak memiliki sikap toleransi sesama kelas. Kira-kira bisa sesama kelas. Tadi kita kan keyakinan ini disebut untuk siapa? Kelas siapa? Kelas kita. Kita. Jadi kalau ini bahasanya kan memiliki sikap toleransi sesama kelas. Berarti ini ada kaitannya dengan Kelas lain. kelas lain. Kira-kira perlu kita rasa? Jadi kita kan keyakinan kelas kita. Nanti Kelas baru di luar ya. Kita buat keyakinan di kelas kita dulu. Berarti ini nggak usah. Lalu tidak berkata kasar. Yang ketiga, tidak berkata kasar dan menghargai sesama teman. Bahasanya apa? Kalau kita hilangkan tidaknya, apa kira-kira? Menjaga ucapan, Bu. Menjaga ucapan ada lagi. Tidak berkata kasar dan menghargai sesama teman. Saling menghargai. Kalau kita buat menghargai sesama teman aja, kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Itu aja ya. Berarti tidak berkata kasar, berarti menghargai Sesama teman. Itu aja ya. Ya. Menghargai atau tidak berkata kasar, menghargai sesama teman. Jadi kita buat ini menghargai Sesama teman. Apa dikata? Apa kira-kira? Tidak berkata kasar, menghargai. Kalau kita buat menghargai pendapat orang lain, bisa nggak ya? Kira-kira bisa ya? Menghargai pendapat orang lain. Itu aja lebih bagus bahasanya ya. Pendapat teman. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita buat seperti ini kan menghargai sesama teman atau menghargai pendapat teman. Kalau kita terapkan di kelas seperti apa? Ibu? Oke, yang lanjut, yang keempat. Ini bersaudara dan membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Ini apa kira-kira nih bahasa yang bagusnya? Bersaudara dan Saling membantu menolong. jikanya ini yang positif ya kan? Kan jika berarti dia menolong itu kalau ada maunya aja gitu kan? Itu buat negatif ya? Kan negatif kan bahasanya kan? Bersaudara dan membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Kalau nggak ada yang memerlukan bantuan, biasanya nggak boleh bantunya. Itu bahasanya kan? Tapi negatif ya? Apa bahasa yang positif menurut kita yang bagus? Saling membantu sesama teman. Iya. Nggak dilihat dianya itu memerlukan atau enggak. Berarti saling Membantu. teman. Saling membantu. Saling membantu bukan melihat kepada hal positif dan negatifnya, tetapi kita melihat kalau dia memerlukan bantuan, kita boleh membantunya. Contohnya apa kira-kira? Kalau ada yang kemalangan, ya, kalau ada kemalangan kita itu merasa kita seperti bagaimana yang dirasakannya, kita ikut merasakan seperti itu ya. Kalau ada kawan kita kesusahan, kita merasa susah, bukan kita merasa senang kalau kawan kita susah. Itu yang kayak gitu kan? Nah, itu salah. Tetapi kalau ada masalah dengan teman kita merasa kita bagian dari dirinya, seperti itu ya. Oke, saling membantu teman, lalu ini membantu temannya dalam hal positif ya. Oh bisa ya. Oh iya, kita saling membantu teman ya. Menanamkan sifat toleransi sesama teman sekelas, berarti saling membantu teman. Kalau ibu rasa ini bisa negatif dan positif ya kan? Apalah bahasanya yang bagusnya? Apa kira-kira? Saling membantu teman
dan toleransi. Bertoleransi. Saling membantu dan bertoleransi. Jadi kalau bertoleransi berarti positif ya ya. Ini kita masukkan sikap saling tolong menolong, sudah masuk. Misalkan selalu menaati aturan di kelas. Kita masuk ke mana? Yang pertama ya. Ya Bu. Bisa mematuhi perintah guru dan melaksanakan piket, boleh. Mematuhi aturan kelas, lalu datang tepat waktu. Kira-kira setuju? Setuju Bu. Setuju ya. Datang tepat waktu. Ya. Lalu datang tepat waktu, saling toleransi satu sama lain, menjaga kebersihan. Dan itu ya. Lalu menjaga dan memelihara peralatan bengkel. Memelihara peralatan bengkel. Bisa kira-kira? Kalau kita saat praktek, berarti bahasanya apa ini? Menjaga, memeliharanya boleh. Menjaga dan memelihara peralatan. Itu aja ya. Peralatan apa ini? Peralatan bengkel. Menjaga dan bengkel sesuai jadwal yang ditentukan oleh guru. Udah masuk kemana dia? Ini ya. Iya. Bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas boleh, yang atasnya juga boleh ya. Yang masuk. Lalu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini di situ? Ada ya? Kebersihan kelas. SMP ya. Tugas. Mengerjakan Tugas. tugas Tepat waktu. tepat Waktu. waktu. Ya. Nomor 8. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Itu Bu, Ya, saling ya, bantu. udah kita buat. Terakhir, saling menghargai satu sama lain, semangat belajar. Saling menghargai satu sama lain. Itu tadi dah. Ya, semangat belajar. Kira-kira yang mana kita buat? Semangat belajar. Dan 8 adalah semangat belajar. Oke, Nana Ibu, dari keyakinan kelas yang kita buat, kita sepakati dari 8 item ini, kira-kira setuju? Setuju Bu. Jadi ini bisa kita terapkan di dalam kelas sama-sama. Karena satu kawan kamu adalah bagian dari diri kamu juga. Jadi kalau maksudnya sama, berharap tamatnya juga sama-sama, saling bekerja sama. Dalam hal apa? Dalam hal yang positif. Ya, biasakan hal-hal positif itu datangnya dari dalam diri kita. Ya, boleh apa enggak motivasi itu datang dari luar diri kita? Boleh. Kalau di dalam diri kita belum paham. Ternyata orang lain kita lihat itu bisa memotivasi terhadap diri kita. Jelas ya sampai sini? Jelas dulu. Oke, nanti ini sekretaris silakan foto, ya. Nanti kamu ketik keyword, boleh. Apa kita buat banyak dibuat keyakinan kelasnya. Jadi kalau udah sama-sama meyakininya, Ibu berharap tidak ada yang melanggar di dalam kelas, di dalam membuat keyakinan kelas. Paham kan? Apalagi masalah piket, bengkel maupun kelas, Ibu berharap sama-sama kita menjaganya. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Jadi berharap kelasnya bersih, apa yang sedang kamu buat, kamu saling tolong menolong dalam kebaikan, kamu lakukan di dalam kelas kamu, karena teman kamu juga adalah bagian dari hidup kamu di dalam kelas ini. Oke, demikian tentang keyakinan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk dapat mengikuti kegiatan pembebasan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Selawat beriring salam tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat yang murahnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita lanjutkan acara kita, yaitu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Bidang Kurikulum, yaitu Pak Rugimi. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya pada sore hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat, masih fit. Yang kurang fit biar tambah fit, sehingga bisa kita berkumpul di Begelto ini dalam kegiatan pembebasan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 4 Kota Tebing Tinggi SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Tebing Tinggi, Bapak Ibu peserta diklat pada hari ini. Mari sama-sama kita dukung Bapak Ibu calon guru penggerak ini dari sekolah kita, supaya nanti sukses ke depan menjadi guru penggerak. Jadi calonnya sudah tinggal jadi guru penggerak. Saya Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Pak Jilhan. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah dari pertemuan kita ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan mohon izin untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk membacakan doanya. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihati wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara selanjutnya acara inti, yaitu penyampaian tujuan dan kesepakatan kelas kepada calon CGP. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam rangka kegiatan
pengibasan dari budaya positif sebagai aksi nyata yang telah kami terapkan di kelas. Ya, ini merupakan salah satu kegiatan kami selaku guru penggerak, calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi ini. Budaya positif yang telah kami terapkan di sekolah itu akan kami sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, di sini kami mohon izin karena kami juga istilahnya di dalam calon guru penggerak ini masih belajar juga. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah ada pengalaman lebih jauh, ada Bapak Wakil Kepala Sekolah di sini dan guru-guru senior. Mungkin nanti jika ada kekurangan kami mohon maaf, kita bisa saling berbagi juga nanti. Mana tahu ada yang kurang, kita bisa saling menutupi. Juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Zakia selaku guru praktik dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Jadi pada kesempatan ini kami undang sebagai pendamping pada kegiatan aksi nyata pengibasan budaya positif kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah tahu, sudah sering kenal. Ya, tapi ada sebelum kita mulai kita bikin dulu Pak kesepakatan kita dulu Pak dengan Ya. biar lebih kondusif maksudnya Pak. baik, sebelum kita mulai itu perlu juga kita sampaikan tujuan kita pertemuan ini. Kami garis bawahi adalah kami ingin memberikan berbagi pengalaman budaya positif yang telah kami terapkan di kelas. Selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian, kami harapkan juga bisa melakukan aksi nyata serupa di kelas masing-masing. Jadi untuk memulai kegiatan ini ada kami berikan post-it untuk kita tulis. Ya, kita tulis di post-it yang dibagikan Pak Inting. Kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, kita membuat kesepakatan kelas. Jadi pada Bapak Ibu sekalian bisa ditulis di situ apa yang diinginkan dulu, yang perlu kita sepakati, ya, di kelas kita ini. Jadi bisa dituliskan satu kesepakatan, ya nanti kita rangkum. Jadi satu kesepakatan kita bersama. Oke, silakan Bapak Ibu. Berapa menit nih Bunda? Kita buat. Bentar aja. Bapak Ibu, saya mau kembali untuk membuat kesepakatan kelas. Ini sifatnya positif ya, jangan ada bahasanya yang negatif. Jadi silakan Bapak Ibu tulis yang menjadi kesepakatan kita bersama. Apa yang menurut Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tuangkan dalam tulisan yang dikasih oleh Pak Dini. Coba tambahin sedikit dari Pak Amir. Maksudnya supaya kelas. Jadi sebelum kita mulai, kita buat dulu contoh. Selama ini kalau kita ada bimtek atau ada seminar, ada yang keluar masuk, kan agak terganggu kita. Jadi maksudnya supaya lebih kondusif. Jadi kita buat kesepakatannya bersama-sama Bapak Ibu. Jadi nggak ada dirugikan orang lain dan kita juga yang ikut pesertanya. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu tulis hal yang positif. Nanti waktu Ya. kami lagi terangkan, Ibu teleponan pula di situ kan? Oh. Jadi bahasanya kira-kira gimana Pak? Ya seperti itu. Silent lah. Saya Yang positif lah, yang positif untuk gimana Pak? Boleh. silakan Bapak Ibu. Atau buatnya Ini berapa? 1, 2, 3. satu. Betul banyak. Nanti kita lengketkan di sini biar. Ya. Kalau Pak Henry sudah siap, Bagian sudah sudah, Pak. Pak. Oh, dinaikkan situ. Iya. Ya, silakan. Nanti kita baca bersama Pak apa yang menjadi kesepakatan. Nanti kita biar nampak kawan ya. Ini
Pak Hendri Yang buat. udah siap silakan Bapak Ibu. Kalau sudah selesai boleh ditempel di sini, Bu. Nanti sama-sama kita sepakati. Ya. Ya, Bu Putih sudah selesai. Kita pakai nama nggak Bapak? Saya akan membantu Ibu peserta. Atau kita tambah, Bu Bel. Ada lagi? Ada satu lagi Pak Hendri, HP silent. HP silent kan. HP silent kan. Ya. Kita bunyi dari ini. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Oke. Satu lagi tambahan, kalau bisa tetap prokes lah kita ya. Iya, itu yang paling utama, prokes. Oke, Bapak Ibu, saya baca kembali tentang kesepakatan kelas kita, yaitu yang pertama adalah kelas bersih. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi makna kelas bersih itu masuk bersih, berarti nanti keluar sama-sama kita bersihkan. Lalu yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Ini gimana Pak Mir? Pendapat orang lain. Apa sih itu? Lepas. Lanjut. Oke. Yang ketiga adalah disiplin dan tata tertib waktu. Kayaknya kita ada waktunya berjalan, jadi kalau belum selesai, saya berharap jangan keluar dulu lah ya. Dengarkan aja apa kegiatan ini. Lalu datang tepat waktu, tetap semangat, HP di silent dan mematuhi prokes. Oke Bapak Ibu, kira-kira kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas kita. Setuju? Jadi kalau permisi sebentar ada rekaman mandi. Boleh. Tadi kan kata Pak Ginting boleh. Boleh, Bu. Tapi jangan nggak kembali ya, Bu ya. Jangan nanti Ibu permisi nggak balik lagi gitu kan. Kalau bisa ya kembali ke sini lah. Oke, ini mungkin ini kesepakatan kita patuhi bersama lah gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup. Kita lanjut ke berikutnya. Oke Bapak Ibu, yang berikut adalah maksudnya? Baik, kita mulai dari kesepakatan kelas tadi, Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kesepakatan kelas itu ya kita jalankan lah keyakinan kelas kita kan. Materi kita ini tentang budaya positif, ya, budaya positif. Pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sering kita mendengar tentang Ki Hajar Dewantara. Tadi Pak Tajudin juga sudah menyampaikan 3 trilogi Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru atau pendidik itu diibaratkan sebagai petani, ya. Sebagai seorang petani. Jadi kita itu layaknya seorang petani jika kita bekerja di perkebunan. Kita itu ibaratnya seorang petani dan siswa itu sebagai tanamannya. Nah, sekolah itu ibaratnya sebagai lahannya. Jadi kita nggak bisa memaksa sebuah tanaman itu berubah sesuai yang kita inginkan, ya, nggak bisa. Tetapi kita hanya bisa bagaimana tanaman itu supaya tumbuh dan berkembang. Jadi nggak mungkin kita tanam jagung tumbuhnya durian, nggak bisa. Jadi bagaimana menumbuhkan karakter siswa sesuai kodratnya. Itulah tugas pendidik. Jadi jangan kita langsung, kadang kita terlalu memaksakan apa keinginan kita sehingga melawan kodrat si anak. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita sedikit rubah.
memaksa kehendak kita, tetapi kita memelihara siswa itu sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Jadi kita fasilitasi melalui sekolah. Itulah garis besar dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Kalau ditanya apa sih urgensinya dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah kita? Untuk apa sih menciptakan suasana positif? Kira-kira ada yang bisa jawab? Bisa Bapak Ibu? Supaya mengembangkan bakat dan potensi anak didik. Oke, Mantap. mantap Pak Pak Indri. Indri. Kemudian bagaimana sih kita sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Memberi contoh. Memberi contoh yang baik itu ya Pak Anto ya. Oke. Oke, bisa. Apa tadi? Filosofi Ki Hajar Dewantara tadi juga. Iya. Jadi tauladan, jadi contoh bagi anak-anak kan gitu. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara kan sistem pendidikannya sistem among ya. Among, Itu bawa anak kemana gitu. Jadi sebetulnya bukan kertas kosong lagi, anak yang udah ada berisi. Bagaimana kita mengarahnya ke arah yang lebih baik Bapak Ibu, bukan memaksakan kehendak kita kepada anak seperti itu. Lanjut. Kemudian apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira apa ya Pak, Bapak Ibu, hubungannya antara suasana yang positif dengan proses pembelajaran? Iya, Dengan siswa. guru dengan siswa. Udah itu kalau Bapak Ibu misalnya, Pak Indri juga. iya, bagus sekali Pak Emir bilang. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau udah anak-anak kita udah buat kesepakatan dan mereka mengetahui tentang budaya positif, kita ngajarnya gimana sebenarnya? Nyaman ya. Karena udah kita buat kesepakatan seperti ini, kita pun ngajarnya mungkin nyaman. Pasti anak-anak juga bahagia dengan kita kan? Iya seperti itu Bapak Ibu. Iya ya. Tapi Ibu didukung juga dengan fasilitasnya. Oke, itu sekolahnya ya Pak. Tapi intinya kita ke anaknya dulu, ke kitanya dulu, sekolahnya. Kadang terjadi benturan loh Bu. Kita Iya. sama anak kita oke kan gitu. Karakter anak pun kita tahu bagaimana pada saat kita kami lah khususnya Bu praktek kan gitu. Pada saat kita membuat job sih anak daun itu ada semangat gitu. Tapi dukungan sekolah yang kurang gitu itu bagaimana gitu? Kan berpengaruh juga ke situ. Iya Pak. Tapi kita sebetulnya pelan-pelan dulu ya Bapak ya. Iya, Bu. Jadi dari kita dulu, udah. Kalau kita buat udah positif di kelas, kita menerapkan yang positif, udah. Anak-anak juga berkarakter. Jadi kalau udah semua berbudaya positif, kan harus ada dukungan sekolah. Iya. Seperti kayak kata Ki Hajar Dewantara, tadi kan sekolah itu sebetulnya tempat lahannya, Iya, lahan kita buat cocok tanam ya. Iya. Jadi sekolah itu sebetulnya harus mendukung juga terhadap apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Tapi waktu itu sebetulnya yang kita sepakat bersama, tidak hanya guru, Bapak Ibu, guru dan siswa, tetapi semua struktur yang ada di organisasi di dalam sekolah itu harus mendukung terhadap budaya positif seperti itu. Oke, seperti itu Pak, saya rasa ya Pak Arif ya. Iya Bu. Oke. Saya tambahin sedikit biar ini Pak Arif. Dalam membangun budaya positif, jangan kita melihat sisi-sisi negatifnya saja. Enggak Pak. Tetapi sisi positifnya itu kita bangun sebagai kekuatan kita. Ya tadi kan sedikit Pak, tadi Ya. kan dia tanaman, dia itu lahan, tanaman, Ini dia Pak. tanaman, lahan gitu Pak.
Kalau ini kan saling berkaitan dia. Benar sekali Pak. Nah, kalau tanaman dia, udah itu lahannya nggak subur, ini kan nggak hidup dia. Bu. Betul seperti itu. Jadi petani itu kalau lihat lahan nggak subur, maka dia berusaha membuat lahan itu supaya subur. Subur. Itu kan Bagaimana caranya? Apakah dikasih pupuk ya soalnya? Tanaman tadi bisa tumbuh. Nah, begitu dia Pak. Nah, itulah dia. Itulah budaya positif yang kita harus lakukan. Lakukan Pak di sini. Makanya Jadi dia, saling ketergantungan ya. betul, berangkat di sini dia harus bekerja sama dia. Oke. Kalau enggak, nggak akan hidup. Betul betul Pak Ade. Lanjut Pak Didi. Ya. Iya, itu jangan cerita. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira sepertinya ini bagaimana sih penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan secara efektif? Bila belum, menurut Anda Masih. apa yang perlu dikembangkan? Seperti yang kata Pak Arif tadi ya kan Bapak Ibu, ada perhubungan semua pihak, baik itu dari kelasnya ya, dari bahan untuk prakteknya itu sangat mendukung. Jadi kalau kayak kira ibaratkan Fani tadi, anak itu tumbuhannya. Jadi kalau lahannya nggak subur ya nggak mungkin bibitnya unggul ya tetap nggak bagus juga ya. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut Pak Irul gimana Pak Irul? Apa sudah terterapkan nggak nih disiplin positif di sekolah kita? Nah, apa menurut pendapat Pak Irul? Pengalaman Pak Irul lah. Gimana Pak Irul? Ya, menurut saya beberapa guru sudah menerapkan. Nah, ada juga guru yang belum, kan begitu ya. Jadi kalau dikatakan sudah sepenuhnya ya belum juga. Jadi apa langkah yang harus dilakukan? Ya, menurut saya yang pertama dulu ya ini kegiatan ini salah satunya. Dengan kegiatan ini semoga kita dapat memahami kan begitu tentang budaya positif dan pada akhirnya bisa kita terapkan dalam tugas kita masing-masing di sekolah ini. Kira-kira Pak? Bagi. Oke, terima kasih Pak Asim. Mantap Apa pendapatnya. itu Pak? Apa? Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut terakhir. Ya. Nah, Jadi ini tugas kita bersama Pak ya untuk melakukan budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita supaya memang sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Kita lanjut Bu. Oke, sebelum kita mulai kita terlebih dahulu lihat videonya. Terlambat, ya Pak Arif tadi terlambat. Oke, kita nonton dulu ya. Kita nonton dulu. Iya, terlambat juga Pak. Terlambat videonya. Iya, ya Pak Arif terlambat. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tahu kan? Sama kalian semua. Kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tahu? Dari mana kan? Kenapa saya lupa? Saya di mana?
Iya, itulah kata kau itulah kata itu. Iya. Apa jelasan kalian? Itu guru nggak bagus juga. Nggak bagus kalau itu nggak bagus juga. Nggak bagus. Nah, kalau itu nggak boleh keluar. Kalau itu kan nggak boleh. Selamat pagi anak-anak. Ini dulu yang terlambat kan tidak mana pulang. Kemarin sudah 5 kali 3 kali terlambat masuk kelas. Ada yang kemana? Karena itu terus terlambat terus sampai alasan. Begitu kan? Sepanjang pelajaran minggu hari ini, pergi terus depan. Terlambat sih. Perundungan itu perundungan. Itu lupa makan obat ya. Sudah 1 jam lebih nih kayak nggak datang. Kira-kira jendok kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk nih bu. Aku tidak kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Mas udah gagal. Dan terlambat mau lagi. Bella depan bu. Kenapa bu? Berdiri bu. Tadinya saya sudah terlambat pada jalan seperti itu. Kau udah pasti kok. Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk. Guru udah bilang. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Kenapa saya teman-teman? Gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku yang di belakang. Lalu selanjutnya aku sakit, suruh sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Selalu makan rumahku dari sini sekolah. Hari ketiga kemarin, saya harus ke sekolah. Marah lagi dulu. Bapakku suruh dari sini. Bapak tak masuk sekolah hari ini.
aku itu bulan baru. Aku siswa. Oke Bapak Ibu, itu kita lihat video tadi. Mungkin kalau kita ikut dengan teman terenyuh juga kita ini melihat anak seperti itu ya kan. Jadi kita guru ini harus apa namanya, gak langsung memponis gitu. Kita tanya dulu sama anaknya apa sih masalahnya, kan gitu. Jadi seorang guru itu gak serta-merta semua salah anak, tapi seharusnya selaku guru dia bisa mencari dulu, bertanyakan apa sih permasalahan yang terjadi, kenapa dia sering terlambat, kan seperti itu. Ya. Mungkin dari tayangan tadi, mungkin ya mudah-mudahan nggak ada kita yang seperti itu, karakter seorang guru tanpa melihat atau mendengar sisi yang lain, kita langsung menjustis si anak. Nah, saya rasa kita janganlah seperti itu lagi. Slide-nya. Kalau cerita disiplin, kira-kira apa sih makna kata disiplin menurut Bapak Ibu? Kata disiplin itu yang seperti apa? Mematuhi peraturan. Yang sudah disepakati. Mematuhi peraturan, Pak. Monitor atau pemantau. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kita menanyakan kembali kepada si anak. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi apa yang dia lakukan memang benar-benar dari dirinya. Kalaupun dia salah, harus dari dirinya memperbaiki. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Posisi sebagai manajer. Jadi jangan langsung kita yang memberikan solusi, atau kita yang mendukung dia, atau kita langsung membuat dia menjadi bersalah. Jadi kalimat-kalimat inilah yang akan kita munculkan. Iya. Makanya di awal harus kita buat dulu kesepakatan ya, supaya bisa dia merefleksikan apa yang sudah dibuatnya di awal. Ada rasa tanggung jawabnya di situ. Jadi tugas manajer itu bukan untuk mengatur, ya, bukan mengatur. Tapi bagaimana tugas manajer itu secara bersama-sama dengan murid bisa mempersilakan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Oke, Pak, silakan Pak Aswin. Ya, sedikit tentang manajer ini, menurut saya, prediksi saya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya di sini. Ini ibaratnya saya bukan sebagai konsekuensinya, begitu kan, mempertanggungjawabkan ketika dia, tapi bukan kata-kata hukuman, tapi mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, pertanyaan saya, apa kira-kira yang bisa buat yang di bawah ini, kata-kata yang di bawah ini menuju yang di sana? Kan kita bilang tidak boleh. Kalau kamu hukumannya ini, kan tidak boleh lagi. Apalah kata-kata yang kita buat seperti yang di bawah ini untuk mengarah mempertanggungjawabkan atau konsekuensinya itu. Terima kasih. Iya. Sepertinya ada videonya ya Pak Amir ya, di dalam segitiga restitusi ya Pak Amir ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, kira-kira kalimatnya yang cocok. Iya. Itu maksud Pak. Iya. Karena nggak boleh hukum ya. Nggak boleh hukum gitu. Wujud nih terus ya. Atau kita lompat aja ke videonya. Ya, langsung. Bagaimana murid itu bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi
Kalau kita lihat di sini pun sebenarnya nggak kena juga gitu. Jika kamu meyakininya, apa keyakinan kelas yang udah kita buat tadi gitu. Ya, hal positif apa yang ini memang bisa berhasil seperti itu. Apa kamu bersedia memperbaikinya gitu. Jadi kayak mana usahanya siswa itu memang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan memperbaikinya gitu. Jadi mungkin kalimat yang ini pun bisa, atau mungkin ada kalimat yang lain dari Bapak Ibu yang cocok. Saya nangkep Pak Amir ya. Tadi kan Bu Patur ada ya masalahnya tadi ya. Bu Patur, Pak Asli juga. Jadi kalau kita masalah itu jangan sifatnya menghukum. Kita tanya dulu apa jadi masalahnya. Masalahnya itu seperti apa? Kita diskusikan. Tapi kalau bahasanya tadi kan kamu kenapa seperti ini, ceritakan, dan jadi kamu mau seperti apa? Kita jelaskan dari dirinya dulu, dari dalam dirinya. Ya, kalau kita udah menanyakan kepada anak itu sendiri, nanti kan dia sendiri yang berpendapat dia mau seperti apa, seperti itu. Jadi kalau bahasanya seperti ini yang kita ingin, kamu mau seperti apa, keyakinan apa sih yang kamu inginkan? Jadi dari dirinya. Anak-anak ini kan kadang-kadang nggak tahu mau kemana arahnya, ya. Kalau saya tanya sendiri, kamu mau cita-citanya apa? Orang itu kan masih bingung mau ngapain. Jadi sebetulnya kita mengarahkannya. Jadi kalau ada masalah pada anak itu sendiri, kita dekati, kita ajak cerita, kita buat dianya bercerita apa sih keinginannya. Jadi nanti muncul dari dalam dirinya itu untuk mengubah sikap dan karakternya seperti itu. Ini juga bisa Pak Maswin. Kalimatnya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Ini kan salah satu bentuk tanggung jawab dari dia. Ini ya, kalimat itu boleh kita pakai itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini contoh bisa kita buat nanti di kelas. Kalimat-kalimatnya. Iya. Bisa Baik. Oke. Kalau itulah apa yang bisa dilakukan anak, udah coba lah berulang-ulang. Ternyata belum ada perubahan. Kita coba lagi merangkul, juga belum ada perubahan. Jangan lelah, Pak. Jangan lelah. Kalau misalkan Pak, saya misalkan dia sering terlambat, kan gitu. Pak tadi, kenapa nggak sekolah? Alasan dia nggak punya tas. Misalkan kita berikan dia tas, kan gitu. Tadi lah kita berikan dia tas. Karena perhatian kita gitu, kita berikan dia tas, ternyata nggak berhasil gitu. Mungkin nanti setelah kita semua bergerak berhasil itu Pak. Iya. Mudah-mudahan berhasil Pak. Kalau kata tidak berhasil itu begini Pak. Kita sebagai guru itu jangan kita mudah. Jadi Bapak misalkan jangan mudah menyerah. Enggak Pak. Kita harus terus melakukan. Kan keyakinan Pak, kita yakin bisa. Jadi sekolah ini masuk ke depan kan yakin saya. Jadi begini Pak Arif, kalau keyakinan itu sudah kita tanyakan kepada siswa dan dia meyakini apa yang dia sampaikan, dia utarakan, pasti akan tergerak sendiri hatinya. Pak. Iya Pak. Pasti akan tergerak. Nah, jadi ini karena belum kita mulai. Nanti kalau udah kita mulai, saya rasa tidak akan seperti itu lagi Pak. Iya, maksudnya kita mulai itu ya semua kan gitu. Iya. Kalau hanya sepihak dia, nggak akan bisa berjalan ini. Iya, bertahap kita Pak. Satu kelas dia dibuatlah seperti ini. Kelas yang lain pun belum gerak Pak. Oke Pak Arif, ini kita pilih Bapak Ibu di sini. Kami ingin mengimbaskan, jadi tidak dalam diri kita kan gitu. Kita bekerja kan gitu. Sebagian kita nggak bekerja gitu. Kita bekerja untuk kelas ini, masuk kelas ini kita bekerja, tapi motivasi yang lain dia nggak terkapung dia di kelas ini gitu. Kita coba memotivasi anak bla sampai terakhir, sampai dia sampai ke cita-citanya harus begini-gini kita coba. Iya. Ternyata benar Pak Arif. yang lain tadi nggak mendukung. Iya, kita harus bersama-sama Pak Arif. Harus bersama-sama. Itu yang kita harapkan. Ya mungkin bentar Pak. Ada satu lagi Pak Hendri ngasih silakan dulu. Silakan Pak Hendri. Pak Hendri.
semangat ini memang. Kalau Kayaknya cerita di sini semangat, kita. nggak ada ngantuk-ngantuk ya. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Apa yang diiyakan? Ya. Silakan Pak Henry. Pak Ini ya. Iya. Lanjut Pak Henry. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian. Dari saya mulai dari awal kita hadir di sini saat kita memulai membuat adanya keyakinan kelas yang saya ceritakan tadi. Saya berpikir begini, terus saya hubungkan dengan apa penyampaian daripada pengontrolan dari ada 5 pengontrolan dari posisi teman, manajer dan sebagainya. Jadi menurut saya setelah keinginan kita bentuk di kelas oleh kita sebagai fasilitator, anak-anak sudah kita sampaikan dan terbentuklah keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa kita. Maka dalam berjalannya waktu, waktu kita dalam pembelajaran sehari-hari menurut kita sebagai guru mata pelajaran, maka saat keyakinan itu ada pelanggaran di situ. Pada saat kita mengajar, tentunya menurut saya kita bisa memberikan sebuah ingatan ataupun katakan peringatan kepada siswa kita tersebut. Tetapi kalau seandainya ada kasus tertentu anak tidak hadir, otomatis itu bukan ranah kita, maka perlu koordinasi dengan guru BP. Saya pikir itu. Jadi sehingga jangan sampai campur adukan antara siswa yang malas belajar misalnya, atau mungkin ada yang melawan guru. Itu akan berbeda dengan kondisi kita waktu kita mengajar, dengan keyakinan yang sudah terbentuk dari awal, apa yang sudah tertera di dinding itu. Sehingga kita nggak bingung Bapak Ibu sekalian. Itu menurut saya sih, pendapat saya. Nah kemudian juga itu ada 5 macam pengontrolan. Tadi ada kawan kita juga Pak Khairul, wah kayaknya dominasi 1 sampai 4. Saya pikir ya mungkin sudah kita lakukan, benar sih. Banyak dominasi yang mungkin kita satu orang menghukum misalnya. Ya mungkin satu hal tertentu, kondisi tertentu mungkin kita menghadapi siswa yang malas, yang nggak pernah hadir. Nah tentu itu dibedakan. Maka alangkah baiknya ke depan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, artinya dari sumber siswa yang sudah kita terima ditempel di dinding-dinding kelas itu, inilah yang menjadi acuan kita dalam hal kita sebagai guru mata pelajaran. Itu menurut saya. Dalam hal kasus tertentu ya ada BP kok, guru BP, maka koordinasi dengan guru BP. Bagaimana menanganinya? Apakah harus panggil orang tua dan lain sebagainya? Kira itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi begini, kenapa pesertanya itu kita gabungkan di situ? Ada BP, ada bidang kurikulum, ada kesiswaan, ada setiap program studi, dan ada yang dari guru normatif adaptif. Ya, tadi Pak Arif bilang harusnya wali kelas semua atau semua aja, semua libatkan. Gitu. Jadi begini Pak Arif, kami pengen itu apa yang kami sampaikan, ya terserah semua. Dan kami itu pengen mengontrol keadaan Bapak Ibu sudah sejauh mana nanti pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Kemudian tadi saya sampaikan untuk merubah satu sekolah ini berat sekali. Maka dimulailah dari hal yang terkecil lebih dahulu, yaitu di kelas. Ya, kalau sudah terbentuk nanti di kelas, kemudian ibu dan bapak ini sudah memahami, kemudian mulai kita imbaskan lagi kepada yang lain. Begitu. Jadi perlahan-lahan kita coba. Dan ini memang seperti kita sampaikan, apa modelnya Pak Amir? Multi level sharing ya, multi level sharing. Bukan multi level marketing, tapi multi level sharing. Jadi kalau tadi kita libatkan semua, kami yang kesusahan Pak Arif, kami kesusahan dalam mengontrolnya. Tetapi kalau Bapak Ibu ini saya yakin ya kami masih bisa lah untuk memantaunya. Udah Bapak Ibu yang tepat menurut kami untuk dapat mengimbaskan apa yang kita pelajari. Benar. Jadi kalau sudah terbentuk di kelas Pak Henry,
kemudian nanti akan terbentuklah kesepakatan sekolah ya, Pak Amir ya. Nanti akan terbentuk kesepakatan sekolah. Ya. Jadi kita hanya di kelas terlebih dahulu ya. Ya memang untuk pertanyaan Pak Hendrik tadi saya tambahin. Memang Pak Hendrik kalau kita dalam 5 posisi ini, ya dalam 5 posisi ini, yang posisi manajer lah yang harapan kita. Kenapa yang lain itu tidak apa namanya, tidak perlu dikerjakan, tidak perlu kita lakukan? Karena memang di situ motivasinya anak-anak kalau kita lakukan hal-hal seperti itu masih motivasi ekstrinsik ya. Maka posisi manajer inilah yang kita upayakan, kita terapkan supaya memang ada motivasi dari dalam dirinya gitu. Memang benar anak-anak itu kalau ada kesalahan perlu kita beri peringatan, itu memang wajar gitu. Tapi bukan langsung menjustis si anak itu bersalah gitu. Makanya tadi ada posisi-posisi itu nggak benar. Sehingga kalau kita langsung menghukum di situ itu sangat berbahaya sekali Pak Hendrik. Memang dia kalau misalnya sering terlambat tadi seperti yang disampaikan, kita panggil kok di depan itu langsung kita apain, kita nasihatilah bahasa enaknya kita. Tapi pada sisi lain si anak itu merasa nggak nyaman itu, apalagi di depan teman-temannya gitu. Ya, dia pasti nggak nyaman, masih terus gitu di dalam dirinya, sehingga memang dia merasa terhukum lah di situ tadi. Maka posisi yang seperti itu juga kita perlukan. Oleh karenanya memang kita perlu juga memang berkolaborasi dengan DP, dengan wali kelas untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau jumpa kasus seperti itu sebaiknya menurut kami itu jangan kita langsung di kelas itu. Nanti ada di sesi lain tak pas istirahat kita panggil dia. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberi solusi ke anak itu? Ini pantauan saya ya, nggak tahu mungkin tidak selalu seperti ini atau hanya sesekali aja. Tapi memang ini berlakunya sebelum pandemi sih. Kalau selama pandemi kita belajarnya daring ya. Jadi misalnya ada siswa dipanggil oleh gurunya atau wali kelasnya di kantor guru. Nah, siswa itu dipanggil. Sebenarnya si guru ini mau melakukan pendekatan kepada si anak, mau mencari tahu akar masalahnya apa. Namun kan guru-guru tidak hanya satu, ada banyak di kantor. Nah, guru-guru itu ikut serta dalam artian ikut sertanya perhatiannya negatif jadi seperti mengarah ke perundungan. Maksudnya begini, si anak ini mungkin cabut berapa waktu banyak gitu. Nah, pas di jamnya memang juga cabut. Ini memang nggak pernah masuk juga di kelasku ini. Datang lagi yang lewat lagi. Oh si ini, memang ini anak ini. Gitu kan. Artinya Bapak Ibu sebenarnya kan si wali kelas ini mau menyelamatkan dia dari kelasnya supaya tidak dirundung oleh kawan-kawan. Dibawalah ke kantor guru, tapi ternyata malah dirundung di kantor guru gitu. Nah ini kan menjadi budaya yang saya rasa masih harus diperbaiki di kita gitu ya kan Bapak Ibu. Dan jadi sebaiknya menurut Bapak Ibu apakah yang dilakukan guru-guru lain itu masih dalam kategori yang bisa diterima atau apa yang harus dilakukan sebenarnya supaya kita mengamankan si anak ini, bukan kita membela juga gitu, tapi supaya tidak dirundung gitu. Kantornya ke BP aja Bu. Ya, jadi memang kita karena sesama guru kan, diburu langsung. Macam kita di sini pun ada sih sebenarnya seperti itu ya kan. Jadi sebaiknya memang kan kita udah hadir di sini, berupayalah kita tidak seperti itu. Memang benar. Kalau memberi menangani kasus siswa lah. Memang kita kadang itulah karena mulut itu juga ikut merocos itu ya kan. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan janganlah seperti ini. Memang benar seperti Bu Zakia bilang gitu. Kita terakhir mengikuti selaku penghukum ke anak gitu. Anak pasti nggak nyaman gitu. Jadi memang pagi-pagilah kita guru yang memberi wejangan ke dia untuk memberikan nasihat itu dengan tingkat kenyamanan yang baik lah untuk anak kita gitu. Mungkin ada tambahan Pak Ginting, Bu Der.
Sepertinya materinya sudah sampai ke restitusi sebenarnya pembahasan. Padahal kita belum bahas itu. Iya. Harapan kita ke depan yang selalu saya katakan global mindset itu. Tadi malam ada yang saya tarik berkas. Saya tahu waktu itu apa namanya, masa pensiun. Ada yang 40 tahun 40. Tadi kita sudah banyak diskusi masalah kasus-kasus. Ya. Ada banyak sekali ya, dari Bu Fatur, dari Pak Arif, dari Pak Henry, dari Pak Erul ya, dari Pak Aswin ya. Jadi ini kami sampaikan ada materi tentang kita mulai Pak. Ini tadi kita udah kesepakatan kelas ini, Pak Henry. Bisa kita mulai. Tadi kita kan sudah buat keyakinan kelas ya. Ya, kita mulai ini restitusi ya. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya ini dalam menangani sebuah kasus, ya, dalam menangani sebuah kasus permasalahan siswa, kadang kita itu tadi selalu memposisikan kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sehingga siswanya tidak memiliki karakter yang lebih kuat, jadi lemah dia. Jadi kalau bisa dalam penanganan kasus itu restitusi, kita itu menciptakan kondisi yang murid itu memperbaiki kesalahan mereka, kemudian supaya bisa balik ke kelompok mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, tadi Bu Japia juga sampaikan ya, gimana ya supaya yang lain siswanya tidak tahu kasusnya, dibawa ke kantor, malah di kantor dibully sama gurunya gitu kan. Ini mau diselamatkan dari siswa yang lain, malah gurunya yang membuli gitu kan. Nah, jadi proses restitusi ini tidak bisa seperti itu Ibu. Ya, lanjut Pak Amin. Nah, lanjut, silakan Pak Amin. Ya, segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini ya ada dia tentang pertama kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita validkan dulu tindakan dia yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah itu menstabilkan identitas. Nah, jadi tiga ini harus kita lakukan dalam penanganan sebuah kasus ya. Ya. Jadi keyakinan kelas yang awal tadi itu kita kita munculkan lagi dari dia bisa melihat apa yang telah dibuatnya agar mereka sadar gitu. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kalau di sini ya dia benar-benar memang mencari solusi yang terbaik. Ya, pastikan permasalahan seperti apa, solusinya seperti apa. Kemudian ya namanya dia merasa bersalah, mungkin identitasnya perlu kita stabilkan kembali gitu. Nah, jadi supaya dia tidak rendah diri nanti seperti itu. Jadi contoh-contoh ininya Bu Belian kalimatnya. Validasi tindakan yang salah. Ya Bapak Ibu, kita bisa membuat restitusinya dengan kalimat ya kalimatnya. Ya, kalimatnya. Ya, dengan kalimat. Ini untuk untuk tindakan yang salah ya, validasinya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Tadi Bu Pantu kan sudah punya masalah ya. Jadi
Sebetulnya kita jangan mempunyai seperti ini nih. Kita tanya dulu masalahnya apa, ya. Alasan dia melakukan apa? Gitu. Alasan melakukan itu tadi katanya tasnya nggak ada. Nggak punya tas. Nggak punya tas. Saya rasa itu nggak jadi alasan yang kuat dia untuk tidak lanjut ke sekolah, ya, bapak ibu ya. Jadi mungkin ada alasan yang lain. Jadi kita bisa menanyakan itu tidak hanya satu alasan. Ya, kita gali lagi apa? Kita gali lagi apa? Nah, permasalahan mungkin ada gitu. Terus ini? Yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Jadi kalau kita tanya dari masalahnya apa, kira-kira apa sih yang dibutuhkan dia supaya dia bisa lanjut ke sekolah, bisa belajar dengan baik, seperti itu ya? Agar masalahnya itu bisa terselesaikan. Nah, kemudian kalimat yang lain untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kan dari kita buat dari awal ya, Bapak Ibu. Ya. Dari kita buat keyakinan, lalu kita yakinkan lagi kepada anak yang bermasalah bahwasanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita tanya kembali ya kan? Kalau tanya kembali kesepakatan apa sih yang telah kita buat? Tanya lagi kepada anaknya seperti itu. Terus yang kedua, Bu? Lalu yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, katanya kalau dia udah tahu apa menjadi tujuan dia, pasti dari motivasi dari dalam diri dia itu ada memiliki keinginan untuk mengubah sikapnya. Ya seperti itu. Jadi keyakinan yang kita buat, kita tanya kembali kepada siswa-siswa kita. Lalu yang berikut adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya kembali kepada anak itu, mungkin orang banyak sih yang melakukan seperti ini, ya. Tapi bukan kita membuat dia untuk melakukan hal yang tidak baik lagi, tetapi kita yakinkan, stabilkan bahwasanya apa yang dibuatnya itu tidak baik untuk dirinya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kalau menstabilkannya, kita gimana Pak Jadi menetralkannya untuk membawanya lagi supaya dari dalam dirinya itu muncul hal-hal yang positif. Iya, kekuatan karakter dirinya. Jadi dia tahu jati dirinya seperti apa dia sebenarnya, seperti itu menurut saya. Ya, nanti Pak gitu. Ya, jadi ketiga ini, pertama dalam penanganan kasus, kita harus memvalidkan dulu apa sih tindakan dia. Ya, memvalidkan dulu apa tindakannya. Yang pasti kesalahannya kan begitu. Jangan kita langsung menjustice, tapi kita menanyakan kepada, padahal kita sudah tahu. Kemudian kita menanyakan keyakinan, apa yang sudah disepakati, apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu baru kita stabilkan identitasnya, supaya dia balik kembali karakternya. Karena ada siswa yang merasa ketakutan, karena setelah proses yang kita lakukan dia ada rasa ketakutan, maka kita harus menstabilkan. Kayak merasa dihukum gitu ya Pak. Benar. Jadi itu tadi memunculkan kesadaran dia, tanggung jawab dia, konsekuensi yang dia lakukan. Begitu. Jadi bisa nanti kita kasih contohnya, Pak salah satu ya, contoh dalam penanganan kasus. Di dalam menangani kasus ini di tiga restitusi ini bisa kita pedomani, ya Bapak Ibu, bisa kita pedomani dan nanti kita terapkan di kelas-kelas kita gitu. Ketiga hal itu sangat berkaitan. Ya intinya bagaimana bisa membangkitkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Menyadari apa kesalahannya, solusinya apa, sehingga dia bisa bertanggung jawab dan karakter yang baiknya itu semakin lebih kuat. Ini ada beberapa contoh yang kami lakukan di kelas, ya
Jadi kalau kita tiga-tiga ini kita apa namanya? Kita tayangkan nanti. Ini ada tiga nih ya, saya, Pak Ginting, dan Buker. Ya, Bapak Ibu ini masalah tentang apa namanya? Kita tidak tahu. Ini upaya yang sudah kami lakukan gitu, ya. Jika ada beberapa kasus pada si anak yang upayanya bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus dia. Lebih besar lagi. Pak tampilannya Pak, nggak puas nih Pak. Ini masih belajar nih Pak Eko. Promosi. Boleh bukan mau cari ini loh Pak, mau promosi bukan mau cari. Paling kayaknya ada lah motivasi dari kawan-kawan. Ini kesepakatan kita di sini harus. Memang gurunya pakai masker dia enggak gitu ya. Iya. Ini contoh menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian mengajarkan keyakinan. Ini ada teks yang memang kita buat, ya. Si Dimas menyelesaikan kasus si Dimas ini yang dulu di semester yang lalu ya jarang hadir, tugas-tugas itu tidak dilakukannya. Ini pengalaman pertama menyelesaikan kasus siswa dari BP itu. Tugas yang selama ini sudah saya beri tugas ke kamu, namun sampai sekarang tiba belum ada pendapat saya, sehingga saya datang ke ruangan ruangan Bapak berpikir karena situasi pandemi. Jadi Bapak Ibu, nanti kita anak-anak dalam menyelesaikan kasus, harapannya dengan menggunakan segitiga itu tadi, segitiga restitusi. Jadi bisa kalimat-kalimatnya kita set lah, ya, sesuai dengan yang udah kita sampaikan tadi. Dan kalau bisa Bapak Ibu suasananya itu yang buat nyaman berdua cerita. Jangan rame-rame nanti banyak yang gitu ya. Berdua. Kalimatnya. Ini kasus Dimas tadi. Menangani kasus Dimas Arifsyah kelas 12 ini, Dimas tidak menyelesaikan tugas project work yang diberikan pada mata pelajaran sistem pengendalian elektronik. Itu kasusnya. Ya, tanggung jawabnya di sini belum muncul gitu. Jadi selanjutnya tahap pertama di dalam melakukan restitusi itu saya buat dulu menstabilkan identitas. Jadi segitiga itu bisa nggak berurut gitu ya? Iya, Boleh. Nggak berurut boleh. Atau kayak yang kita dulu kita tanya boleh. Kemana? Ini kan segitiga ya. Jadi saling berhubungan. Jadi kalau kita datangkan anak, kita buat restitusi, kita boleh menanyakan keyakinan dulu. Kita menanyakan keyakinan dulu.
apa sih keyakinan kelas yang kamu perbuat, boleh gitu. Lalu kita masuk ke validasi tindakannya. Kita tanya dulu seperti apa, kenapa alasannya kita panggil dia, kita ada cerita seperti itu. Baru kita tampilkan masalah apa yang muncul dalam dirinya, bisa. Tapi kalau Pak Heru sendiri lebih nyaman melakukan validasi dulu, boleh juga seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu sendiri kita mau perkuat anak apa yang telah disepakati di dalam kelas itu. Mungkin dia lupa atau dianya tidak membuat nyaman di dalam kelas itu, seperti itu. Begini Pak Heru, tergantung dari kalimat tanya kita. Itu tergantung dari, misalnya kita memang sudah mengetahui kasusnya, kan begitu. Kemudian dia juga tahu bahwasanya kita juga mengetahui kasusnya. Bisa saja langsung kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia mau minta di keluar nih, begitu. Jadi tergantung cara kita menanganinya. Jadi patokan. Jadi tergantung kalimat-kalimat pertanyaan kita. Begitu Pak Heru. Ya, nanti kalau berurut-urut kaku pula. Iya, jadi kaku juga. Jadi kaku. Karena saya yang lewat itu, saya lepas saya gitu Pak Heru. Kalimatnya nggak saya set seperti apa, skenario nya nggak saya susun sedemikian rupa. Yang penting si Dimas ini memang sering yang lewat tuh, Pak Edi pun tahu tuh, jarang dia anak masuk. Pak Edi pun juga ya kan. Nah itu saya panggil aja terus. Nah, jadi sebenarnya sih nggak masalah tuh, mana duluan gitu. Karena memang di sini nggak dituntut untuk runut mana dulu. Ya, jadi gini, biar lebih seru Pak Amir, kita latihan dulu lah. Iya. Latihan dulu masing-masing guru nih, kita kasih case ya, kasus ya Pak Amir ya. Iya. Kira-kira paham nggak ini yang dari tadi kita sampaikan ini? Mudah-mudahan. Tadi saja yang jadi sumber. Benar, kita paham ini sebenarnya. Sekali Bapak Ibu gurunya yang membuat restitusinya dengan kasus yang ada. Kira-kira bagaimana untuk restitusi itu? Jadi ini video kami ini nanti karena tadi kan terlalu lama itu Pak Heru, bisa dilihat di YouTube. Ya di YouTube ada, ketik aja nama kami ada itu. Ya kita upload di sana. Kalau mau diikuti nanti setiap ada video pasti muncul di YouTube-nya ya kan? Nah baik, saya persingkat waktu kita buat latihan dulu. Ini bukan untuk uji coba apa ya, ada nilainya atau enggak ya, maksud kami itu sejauh mana Bapak Ibu itu sudah menyerap apa yang kami sampaikan, begitu. Oke, di sini ada skripnya, ya, ada jalan ceritanya seperti apa, dan Bapak Ibu diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Secara singkat skripnya gini, Mario dan Adi itu merupakan murid kelas 10 SMK Tunas. Ini contohnya ini. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas, yaitu Bapak Joko di ruang kelas. Nanti ada beberapa tahap yang dilakukannya dari skrip itu. Setelah 3 tahap itu dilakukan nanti, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada. Jadi di dalam skrip itu ada situasinya seperti apa. Nah disinilah restitusi itu dapat dilakukan. Tugas kita, ya, dari 5 posisi kontrol yang kita kenal dari tadi, ya, yang ada penghukum, ya, penghukum, teman, profesor, pemantau, apalagi satu lagi, manajer. Jadi kita kaitkan di situ nanti di posisi mana orang guru itu. Kemudian kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi. Kebutuhan yang dibutuhkan kan ada juga 5 tadi ya. 5 kebutuhan dasar. Kasih sayang, penguasaan, ya penguasaan. Ayo, kebutuhan apa ya? Lupa. Kasih sayang, kasih dia sayangnya. Kasih slide. Apa tadi Bang? Kita baca.
Iya. Kita bacakan aja. Yang pertama yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kesenangan dulu. Yang pertama kesenangan, ya kesenangan, terus kebebasan, terus ada penguasaan, terus juga kebutuhan cinta dan kasih sayang, dan yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Itu kita kaitkan nanti. Pada skrip itu ada kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi. Terus apa yang dilakukan? Maaf ya. Apa yang dilakukan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Terus validasi tindakan dan mencari keyakinan. Jadi Bapak Guru tadi, ya, Pak Joko tadi nanti nampak di situ di skrip, ya nampak di skrip dalam tahapan 3 institusi tadi. Terus yang keempat, kira-kira semua prinsip institusi apa yang akan dilakukan Mario dan tadi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Budina. Mana skripnya? Ini kita lihat skripnya. Ini kurang besar. Dibacakan aja. Kenapa? Bisa dibaca skripnya. WA aja. Bisa dibaca kan? Di grup sekolah ya. Ya, itu sudah dikirim ke grup WA, dibaca skripnya. Jadi yang kami tayangkan di sini soalnya aja ya. Yang ini ya. Skripnya di WA, jadi ini soalnya. Baik Bapak Ibu, di grup sekolah sudah dikirimkan skripnya, bisa dibaca. Tampilan kita yang ini kan udah waktu sholat asar. Jadi yang sholat boleh sholat dulu 10 menit ya, sampai yang lain yang nggak sholat bisa mengerjakan. Jadi begini, Bapak Ibu, biar mempersingkat waktu, nanti bagi yang sudah selesai boleh kumpul. Kalau yang belum atau yang sudah ya boleh. Kumpul. Enggak boleh nama kan? Nggak usah. Dari tulisannya kami tahu namanya siapa. Baik, ini kita baca ya, Pak Liberty boleh. Silakan untuk ke depan. Boleh ke depan membacakan hasil. Jadi baiklah, Bapak Ibu semuanya, dari yang ditugasi sama kita ini yang semampu saya ya, karena ceritanya cukup panjang, jadi coba saya pendek-pendekkan ya. Jadi ini bukan berarti jawaban benar, jawaban semampu saya. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang diperhatikan oleh guru dari cerita skrip itu menurut saya posisi manajer. Yang kedua, kebutuhan apa yang perusahaan dikelola oleh Mario dan Adi. Memang siswa ini kan banyak hal-hal yang diinginkannya di sekolah ini. Banyak capai kok, banyak inginkan dari cerita ini sudah jelas sebenarnya di situ kebutuhan akan kesenangan. Jadi mereka ingin bersenang-senang. Nah yang berikutnya, apa yang dilakukan guru dalam pengawasan ini kuasa nggak benar, tapi ini yang bisa saya tangkap dari yang dijelaskan oleh 3 pemateri tadi untuk menstabilkan identitas. Kata-kata yang digunakan guru menurut saya, kalian melempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Akhirnya ini menurut saya untuk menstabilkan identitasnya. Yang kedua, untuk memvalidasi tindakannya, ini kata-kata yang digunakan Pak Joko.
apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Itu untuk pada tindakan. Yang kedua, yang ketiga untuk mencari keyakinan. Kata-kata yang digunakan Pak Joko dalam skrip itu adalah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan, itu kata-katanya. Itu untuk nomor 3. Yang nomor 4, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina. Nah, dari skrip ini, dari tindakan restitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Joko, maka gambaran yang bisa kita lihat dari sini sebenarnya bahwa Mario dan Adi ini akan menyesali dari dalam hatinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas mereka. Artinya kalau dipanjangkan endingnya ini mungkin mereka akan menyumpahi Bu Dina dan minta maaf, kira-kira seperti itu. Oke, baik terima kepada Pak Joko. Tadi sudah kita bacakan salah satu jawaban dari peserta pementasan, ya. Jadi yang lainnya kalau kecil hati boleh nanti dikumpul, tapi nanti kami yang melihatnya. Boleh, nanti ikut sama Bu Diana. Kemudian untuk mengakhiri sesi kita, ya. Jadi tadi kita sudah latihan, sudah terserap apa yang telah kami sampaikan. Jadi apa yang sudah Ibu serap, alangkah lebih baiknya kalau diaplikasikan. Benar ya Pak ya? Nah, jadi harus kita aplikasikan. Jadi nanti di sini ada tugas mandiri ya Pak ya. Iya, ada tugas mandiri untuk kita nih Bapak Ibu. Yang ada di sini. Jadi jangan cuma kita aja bertiga Pak Amir yang menerapkan nanti di kelas. Iya. Dan tadi Bapak Ibu ini semua. Iya. Bukan mencari masalah, Bu. Bukan. Pertama yang kita lakukan, ya, agar kegiatan ini lebih bermakna, kami harap Bapak Ibu dapat menerapkan budaya positif ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi pertama kali buat dulu keyakinan kelas dulu kita. Nah, jadi contoh keyakinan kelas tadi udah kita buat nih di awal. Nah, kemudian sudah kami jelaskan, buatlah dalam kalimat-kalimat positif. Iya. Kemudian nanti kami ada 3 ya. Kami ada 3 nanti bisa kita bagi orangnya. Ya, biar mudah. Jadi gini maksudnya. Kan kami bertiga pengen memantau apakah Bapak Ibu menerapkan itu atau tidak. Jadi nanti nggak usah dalam bentuk video lah, dokumen saja foto. Kita dimana-manain. Bukan dimana-manain Pak. Tidak Pak, bukan dimana-manain. Jadi seperti contoh tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, penerapan keyakinan kelas besar apa ini? Slide-nya, Amir. Ya, apa-apa boleh. Ini aja Pak. Kita ini aja. Jadi nanti Bapak Ibu foto saja di kelas. Kelas berapa? Misalnya 10 PTL atau 10 TAP, apa saja keyakinannya. Paling tidak satu keyakinan kelas ada 2 foto lah. Iya. Satu ketika dia menempelkan, yang kedua foto hasil dari ini. Nah, minimal 1 kelas saja ya. Ya. Nah, kalau maksimal mau lebih dari 10 juga apa-apa. Kalau Bapak Ibu mengajarkan kelas paralel, kami hanya minta 1 kelas saja. Ya, dokumennya. Tapi kalau penerapannya kalau bisa semua ya, ya. Penerapannya semua. Iya, jadi yang kami minta 1 dokumen saja, 1 dokumen 1 kelas saja ya, 1 kelas. tapi 2 foto, 2 foto. Kalau bisa, yang Bapak Ibu terapkan itu di kelas yang Ibu masuk kelas semua. Tapi dokumennya kami minta cuma 1 kelas saja, 1 kelas.
Jadi nanti ini Bapak Ibu nanti kami bagi 3. Jadi contoh misalnya saya yang monitoring Pak Ketaren, Pak Erul, Pak Aja misalnya kan. Jadi Bapak bertiga kirimnya ke saya aja. Nah, foto-foto tadi. Nah, begitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang mau ditanya? Bu Mega pun kalau nggak masuk kelas, Kepala sekolah juga udah tahu dan diberitahukan bahasanya terima itu kira jangan mengujuk-ujuk lagi. Iya. Karena kalau contohnya gini Pak, karena saya lah membebaskan nama Pak Topan, apa dibilang? Allah kau ini lalai Benar Pak. Nah, jadi begini. Ya, benar. Jadi gini Pak, yang kami minta kalau mau ini kan mau selesai kan harus pulang dulu nih ya. Yang kami minta yang cepat itu ini dulu. Ya. Karena ini kan kita tiap hari masuk nih ya. Kalau tidak Senin. RPP aja manusia Pak. Jadi saya rasa nggak ada yang susah di sini. Jadi saya rasa nggak ada kata salah Bapak Ibu. Kami cuma mau lihat proses yang Bapak Ibu lakukan. Kalau pengimbasan, ya jujur saja, memang susah. Benar yang Bapak sampaikan. Kami nggak nuntut cepat untuk pengimbasan ini. Tapi kita lakukan dulu dari hal yang terkecil tadi, yaitu di lingkungan kelas kita sendiri. Masalah nanti guru A tidak ingin kita imbaskan dirinya Bapak. Kalau kita semua bisa berubah, pasti semua nanti akan ikut berubah, terdorong sendiri. Begitu Pak. Jadi jangan dipaksa. dan juga jangan pesimis Pak. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Jujur aja saya pribadi untuk merubah itu berat sama saya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu dulu saya gimana. Kalau meja ini sama dengan wajah siswanya pasti saya tanya. Tapi saya coba untuk berubah. Emang ada rasa kesal, emosi segala macam benar. Tapi saya terus dada. Nah, gitu. Jadi pasti ada proses. Jadi nggak kami paksa ini secepatnya berikan. Jadi ini kan butuh biaya ini ya. Jadi jangan diminta mahasiswa lah kalau bisa. Nah, itu rencana saya Pak besok. Jadi Pak, sebelum ke sana, mungkin Bapak Ibu seperti yang dikatakan Pak Jiti tadi, ini harapannya nomor 1 membuat kegiatan kelas hari Senin juga kumpul. Kalau bisa ini hari Rabunya restitusi penanganan kasus siswa. Itu hanya foto bisa ya Pak. Ya. Kemudian yang ini, yang ketiga ini mengimbaskan memang. Nah, kita positif aja. Kita lakukan dari diri kita dulu. Masalah dia mau menerima atau tidak, ada penolakan dari urusan lain gitu. Jadi yang ini seperti tadi disampaikan Pak Ginting, siapa ke saya, siapa Pak Ginting, siapa ke UDL. Jadi dari satu ini kita ada berapa? 18 ya, 18. Jadi tiap Bapak Ibu mengimbas ke 3 orang. Harapan kami seperti itu. Terserah Bapak Ibu memilih siapa gitu. Ya. Nah, kalau ini dibagi nanti kita bisa diskusi kembali gitu ya. Pak Amir, Ya, boleh? Ya, silakan. Enggak, saya kan baru masuk ini. Ya. Jadi saya dari tadi juga kondisi saya juga tidak kurang sehat gitu kan. Saya kan nggak tahu keyakinan kelas itu apa, restitusi penanganan kasus siswa itu apa. Boleh nggak saya nggak membuat itu, tetapi saya ikut diimbaskan sharing itu dari guru-guru yang ada sini. Saya ikut termasuk salah satu guru yang diimbaskan. Karena kan saya nggak mau
gini aja Bu, bisa kami apain? Ibu tetap mengimbaskan ke orang lain. Nanti masalah Ibu kami ya langsung gitu. Nah, melalui kemudian nanti menjelaskan. Jadi materi ini akan kita share juga, gitu. Jadi kalau Ibu maunya seperti itu, nanti kami ya kurang juga cukup seperti itu kan. Jadi nanti bukan apa-apa kan nggak dengar dari Iya. awal, nggak tahu curhatnya di mana. Saya tanya sama Pak, Iya. sama Pak di sebelah saya tuh kayak gitu Bu. Iya, nanti ujian siap. Oke, sahabat kami ya, nanti kita sama-sama belajar. Jangan takut. Nanti langsung ke ujian. Karena kan gini, ketimbang saya iya tentang ketimbang saya harus Pak menentukan apa yang mau saya kerjakan. Karena batas waktunya tadi kan Senin. Iya. Saya ini Jumat, hari Sabtu saya nggak masuk, Senin mau dikumpul. Saya bingung apa yang mau saya buat di kelas gitu kan. Ya, enggak sulit kok Bu. Gampang Bu. Guru yang ada di sini, Iya. yang saya jadi peserta yang diimbaskan gitu. Iya. Nanti kamu kayak ya. ya, enggak ada bisa privat langsung. Privat langsung khusus nanti ya. Khusus untuk Mami dan Ibu Yuni yang terlambat tadi, nanti kita privat langsung. Tidak di WA ya, tidak di WA. Oke. Nanti kami sama ini juga kita sharing sama guru-guru yang lain. Mungkin dari saya ini kurang dan sharing sama guru-guru yang udah ikut. Tadi, ya. Jadi begini, Bapak Ibu, kami ingin terlaksana. Saya rasa kalau nanti Bapak Ibu lakukan di kelas, kan pasti nanti di print, kemudian ditempel. Jangan lagi minta lah mahasiswa, karena kita gantikan. Bisa nanti kita baca. Jadi nanti sebelum kita pulang, setelah kita tutup, sebelum pulang, nanti Bapak Ibu boleh menekankan ini ya, untuk menggantikan biaya pembuatan keyakinan kelas tadi. Nah, jadi nggak harus bikin nggak apa-apa. Contoh, ayo siapa bikin di papan tulis nih, tulis di papan tulis kan. Lalu kira-kira kita simpulkan kan begini. Tapi nanti kan hasil keyakinan kelas harus kita tempelkan kan begitu. Maka kita cetaklah. Jangan lagi suruh siswa kalau bisa. Karena biayanya kita ya, kalau tidak bisa pakai ini boleh di print out, tempelkan aja di tempelkan. Iya, begini. Nah, bisa model seperti ini. Biasa kalau anak kita JRP rajin-rajin kan. Ini nanti Ini kita susah ya. Paksa di print nggak apa. Yang penting ada di sini. Bisa juga penulisan keyakinan kelas itu di bawah tulis. Baru nanti kita rangkumkan. Baru setelah kita rangkum, kita cetak, kita tempel. Nggak harus seperti kita tadi, ya kan? Ini pakai kertas nih, masing-masing. Ya, kreasi Bapak Ibu lah. Kreasi Bapak Ibu. Boleh, bagus. Jadi kreasi Bapak Ibu itu tidak kami batasi. Timbulkanlah, munculkanlah. Jadi yang jelas kami cuma minta yang seperti ini, bentuknya kirim sama kami yang sudah jadi. Begitu ya Pak Mir ya. Tapi kalau anak-anak yang kreatif, kita nggak batasi gitu. Ini kenapa saya suruh dia buat seperti ini? Tapi dia, gimana caranya nempel di depan? Dia berpikir ya, ada contoh-contoh yang lama, jadi buatnya seperti ini, ya nggak masalah gitu. Artinya tidak dipaksakan. Ini ada 12 TI, ini 2, ini anak 10 TOI. Alhamdulillah masih mau dia melakukan hal seperti ini. Saya yakin kelas kita juga bisa seperti itu. Tinggal bagaimana kita, ya. Oke Pak. Oke, kita akhiri. Bagaimana Bu Deliana?
Oke Bapak Ibu, mungkin di akhir kegiatan kita, kami di sini mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir mengikuti kegiatan pembebasan ini. Kurang lukanya Pak. Terima kasih. Hilang kayaknya. Terima kasih. Berarti masih mantap kita di sini. Masih fokus semua. Iya. Kurang partisipasinya Pak. Baik Bapak Ibu, saya CGP mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita menyebarkan kegiatan-kegiatan atau perilaku positif yang menjadi nantinya budaya di sekolah kita ini, yaitu suatu budaya positif yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan motivasi intrinsik dari diri anak, ya, sehingga potensi yang dimilikinya itu akan muncul menjadi suatu kekuatannya setelah lulus dari sekolah kita ini. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin